Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak masih dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab tentang klasifikasi materi dan perubahannya part yang kedua. Di mana kita masuk ke dalam pembahasan larutan asam dan basa. Asam dan basa merupakan dua zat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya benda yang bersifat asam kerap digunakan sebagai bahan pembersih kerak rantai atau kamar mandi. Sedangkan larutan basa sering digunakan manusia dalam pembuatan berbagai jenis sabun. Kemudian ada 3 teori tentang asam dan basa. Yang pertama itu teori tentang yang namanya dari Arrhenius, di mana asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, sedangkan basa akan menghasilkan ion OH-. Yang kedua, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat pemberi proton atau donor, dan basa adalah zat penerima dari proton atau sebut juga istilah yang namanya aseptor proton. Dan yang ketiga, teori yang ketiga itu adalah teori dari Lewis. Dia berpendapat bahwa pasangan elektron bebas yang dapat diberikan pada zat lain. Jadi asam basa ini merupakan elektron bebas di mana dia bisa memberikan apa ini dia? Memberikan ion H+ dan ion OH- pada zat yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, perbedaan larutan asam dan basa. Larutan asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran seperti jeruk, lemon, tomat, dan sayuran. Contoh larutan asam adalah cuka, aki kendaraan bermotor, asam pada lambung manusia. Sedangkan larutan basa, contoh larutan basa adalah sabun mandi, pasta gigi, sampo, sabun cuci, obat mah, pupuk. Ciri-cirinya adalah dia bersifat basa. Selanjutnya, kita masuk ke dalam yang namanya berdasarkan sifatnya. Larutan dibedakan menjadi 3, yaitu asam, basa, dan garam. Dimana, sudah tahu ya, asam itu pasti dia bersifat yang namanya masam. Kemudian dia bersifat korosif, memerahkan kertas lakmus biru, dan menghasilkan ion H+. Dan yang terpenting adalah dia memiliki pH, kadar pH itu kurang dari 7. Oke, contohnya itu HCl, HNO3, dan H2SO4. Sedangkan basa, dia berasa pahit, kemudian bersifat licin, dan membirukan kertas lakmus, dan dia menghasilkan ion OH- pada saat dilarutkan dalam air. Dan yang penting, pH-nya atau kadarnya, dia itu harus lebih dari 7. Contohnya, itu ada NaOH, KOH, dan MgOH2. Nah, sedangkan garam adalah hasil reaksi antara yang terjadi larutan asam dan bergabung dengan larutan basa. Contoh itu ada bab yang namanya penyangga atau hidrolisis. Nah, larutan penyangga dan hidrolisis ini nanti akan kalian bahas lebih lanjut ketika kalian masuki tingkat SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Contohnya itu larutan garam NaCl, KOH, CaCl2, NH4Cl. Sifat garam bisa bermacam-macam, tergantung larutan konsentrasi yang paling besar itu apa. Contoh, ketika dia larutan asam, berarti pH-nya lebih dari atau kurang dari 7. Ketika larutan konsentrasinya basa lebih tinggi, jadi pH-nya itu lebih besar daripada 7, dan
netral, itu pH-nya pasti selalu 7. Selanjutnya, itu kita masuk ke dalam contoh asam yang terkenal. Asam asetat itu terdapat pada larutan cuka. Asam sulfat itu terdapat pada baterai mobil dan pupuk. Sedangkan asam tatrat itu anggur, asam malat itu apel, asam formiat itu dari sengatan lebah, asam loida obat mah, ya kan, itu jadi pada asam lambung, obat atau obat tetes mata. Kemudian selanjutnya asam nitrat itu terdapat pada pupuk, dan asam fosfat itu deterjen. Selanjutnya asam askorbat itu terdapat pada jeruk, tomat, dan sayuran. Sedangkan asam sitrat itu jeruk, asam borat itu terdapat pada lautan pencuci mata, asam karbonat itu minuman berkarbonasi, itu contohnya ada Pocari Sweat dan lain sebagainya. Kemudian asam laktat itu pada keju, dan asam benzoat nih yang sempat kita dengar kan di minuman di dalam komposisinya, itu dia sebagai namanya bahan pengawet dari makanan. Selanjutnya itu kita dapat mengetahui indikator penentuan lautan tersebut nih, dia bersifat asam atau basa. Salah satunya menggunakan yang namanya indikator alami. Indikator alami ini sini itu terdapat banyak ya, bisa kita gunakan di dapur, yaitu contohnya bunga sepatu, kol ungu, kunyit, dan bunga mawar. Ini merupakan contoh dari indikator alami penentuan lautan tersebut bersifat asam atau basa. Yang kedua, indikator buatan. Contohnya itu metil merah dan phenolphthalein. Dan yang terakhir, itu indikator universal dengan menggunakan kertas lakmus, dan alatnya itu menggunakan yang namanya pH meter. Nah, ini dia contoh dari kertas lakmus nih. Lakmus nih, nanti kertas lakmus itu ada dua ya. Ada yang berwarna merah, dan ada juga yang berwarna biru. Nah, ini nih. Lautan asam dia memerahkan kertas lakmus biru, sedangkan lautan basa memerah atau membirukan kertas lakmus yang berwarna merah. Kalau netral hasilnya sama. Oke. Dan ini dia, ada yang namanya phenolphthalein. Ketika lautan phenolphthalein di lautan-lautan asam, dia berwarna putih, dan ketika dia dilarutkan ke lautan basah akan berwarna ungu. Dan metil merah ketika dalam lautan asam berwarna merah, dan lautan basah metil merah akan berwarna kuning dan bromthimol. Dimana ketika dimasukkan ke lautan asam dia berwarna kuning, dan ketika dia dalam lautan basah dia berwarna biru. Baik, ini dia proses di mana pemisahan campuran heterogen maupun homogen. Yang pertama itu ada yang namanya filtrasi. Filtrasi merupakan metode filtrasi digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen, sebagai contoh air dan pasir. Contoh filtrasi adalah memisahkan kelapa dengan santan. Selanjutnya, memisahkan bubuk kopi dengan air, dan memisahkan atau menyaring pasir dan air. Selanjutnya, itu kita masuk yang kedua adalah sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Contohnya, itu adalah dia memisahkan bubuk kapur dari air, kemudian memisahkan susu menjadi susu krim dan susu air, kemudian memisahkan komponen urin dari darah dan dalam analisis hasil forensik, dan selanjutnya itu dari menentukan sel darah merah yang dipisahkan dari plasma darah. Itu fungsi lain dari sentrifugasi. Yang keempat, itu adalah kromatografi, adalah metode pemisahan zat-zat yang bercampur dan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat.
Contohnya itu dalam kromografi dalam menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan apakah dia baik untuk dikonsumsi. Kemudian selanjutnya, yang kedua itu dalam menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen seperti surat-surat, cek, dan giro. Fungsi lainnya. Yang ketiga, dalam menguji apakah terdapat obat terlarang dalam menentukan atlet tersebut ketika ingin bertanding. Nah, ini menggunakan namanya kromatografi. Yang kelima, itu adanya sublimasi. Sublimasi adalah metode memisahkan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim. Nah, menyublim itu apa? Ya jelas ya, menyublim adalah perubahan wujud padat ke wujud gas. Contoh sublimasi adalah memisahkan pasir dari kapur barus. Dan yang keenam, itu ada proses yang namanya evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk yang namanya kristal. Contohnya itu adalah larutan garam. Dimana kan kita tahu kan dalam pembuatan garam itu airnya itu dipanaskan, ya kan? Dipanaskan secara perlahan dengan yang namanya uap air. Selama pemanasan, air dibiarkan menguap secara perlahan hingga habis dan akan meninggalkan kristal garam sebagai residu dan penguapan air ketika saat siklus hujan. Itu contoh dari evaporasi. Dan yang terakhir ada yang namanya magnetik. Nah, dia reaksi magnetiknya adalah metode pemisahan campuran materi berdasarkan pada sifat kemagnetitan zat penyusun campuran. Contoh itu misalkan serbuk sari dari pasirnya. Baik, mungkin sekian aja video dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.